siapa yang kuat itu yang menang. Itu politik itu. Ya, artinya politik itu ya pol nggak ngedik-ngedik. Politik itu menurut saya apa ya? Kalau dalam bahasa Arab kan itu namanya apa? Siasah. Jadi politik itu adalah sebuah siasat untuk memenangkan sesuatu. Contoh, maksudnya politik kayak gini. Pemilu kemarin. Lah itu para caleg saling berlomba-lomba untuk memenangkan sesuatu ya. Lah itu disebut politik, itu contohnya. Kalau definisi secara luasnya saya kurang tahu, pokoknya itu contohnya. Politik ya? Satu saya. Politik ya, Pak? Dipikir saya. Politikku karo ya, kenali ngene-ngene takoki. Politik itu kalau saya syaratkan itu seperti buah yang masih seperti buah dalam karung. Politik itu sebuah apa ya? Politik menurut saya itu adalah kayak sebuah sistem ini. Jadi kita memang harus berpolitik. Kalau nggak berpolitik, nggak bisa hidup. Arep meneh. Kulinane ngombe ngene ora ngerti politik kok. Untuk bersaing, menurut saya politik itu yaitu kayak untuk menata sebuah organisasi apa ya? Politik itu agak sukar untuk diartikan karena kan kata politik itu biasanya buat orang-orang yang di pemerintahan. Akhirnya politik itu kan adalah strategi. Politik itu kan sebuah strategi di mana kita strategi itu untuk membangun negara yang kita inginkan. Tujuannya ya bahwa dia punya misi apa, dia punya politik kan tentunya kan di sana ada partai. Kalau politik nggak punya partai ya bukan politik kan. Demokrat punya partai Demokrat ya, atau PKB ya otomatis ini kan di sana ada politik ya. Tujuannya yang jelas memajukan dari partai itu atau dari politik itu yang membentuk bahwa negara kita maju lah gitu, maju dan berkembang, terutama nanti orang-orangnya benar berpolitik kan gitu. Tujuan politik itu untuk apa? Untuk mereka sukses. Politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh money politik. Money politik itu apa? Uang. Iya. Khususnya di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri saya kira politiknya masih politik ya, intinya saya ketika ada pemilihan mungkin yang pertama identik adalah money politik. Itu yang masih penyakit yang belum bisa hilang sampai sekarang. Negara ini tuh bagaimana? Puyam. Gini mas, politik di negara kita itu bisa dibeli. Ada sebuah koran insya Allah saya pernah baca itu di Radar Mojokerto bagian metropolis Surabaya.
itu ada kursi dewan aja bisa dibeli, kursi DPR aja bisa dibeli. Berarti politik kita sangat-sangat lemah Mas ya. Terus hukum kan pasti harus berkaitan dengan hukum. Para partai politik yang telah disumpah, yang telah dijanji setia untuk tidak korupsi, untuk tidak melanggar hukum, itu hanya ilmu sumpah itu tidak bisa digubris untuk dirinya, dan cuma hanya janji itu. Ya, pasti kamu juga tahu ya, ini sudah umum. Ya, seperti itulah. Di Indonesia itu politiknya terlalu carut marut lah. Pasti banyak kebohongan, banyak. Kalau di Indonesia itu ya, gini, politik itu yang punya uang yang menang. Itu kalau menurut saya. Iki. Penting duwe wong-wong, penting duwe wong-wong. Boleh. Caranya berpolitik bagaimana? Kan boleh. Ya. Kan boleh. Ya. Terus alasannya? Ya. Karena OSIS juga diberi dengan pemungutan suara. Siswa itu berpolitik. Siswa. Mungkin bisa ya, intinya politik itu pasti ada persaingan ya. Kalau siswa itu punya persaingan seperti itu, mungkin juga bisa disebut siswa itu berpolitik. Boleh, politik itu global, sifatnya berglobal, nggak hanya orang-orang dewasa atau berpolitik. Sekarang Mas ya, untuk pemilihan OSIS saja kita juga berpolitik. Berpolitik itu sama saja kita menyuarakan hak kita untuk itu namanya politik. Tapi ini undang-undangnya kan belum termasuk usia kan. Waktu kan dibatasi. Politik yang gimana maksudnya? Ya, kalau politik praktis memang belum kan. Kalau politik praktis kan harus 17 tahun. Karena politik itu kan trik atau cara untuk mendapatkan tujuan, untuk mencapai tujuan kan. Di politik dalam arti yang luas, politik praktis harus ada partai kan. Jadi kalau sekolah kan harus 17 tahun. Kalau anak sekolah boleh, tidak 17 tahun kan, tapi sudah berkeluarga. Terus apakah siswa itu boleh berpolitik, Pak? Saya kira untuk saya sendiri kan, orang yang berpolitik istilahnya umur berapa kan gitu kan. Mungkin setelah dewasa. Nah, kalau siswa saya kira ya berpolitik di sekolahan lah gitu. Kan ada organisasi semacam OSIS dan sebagainya. Ya itu ya semacam, kalau berpolitik di pemerintahan ya belum boleh kan. Karena batas umur minimal kan mahasiswa lah gitu. Umur itu mempengaruhi orang berpolitik. Kamu misalkan masih umur belum 15 tahun berpolitik, ya siapa yang percaya gitu? Karena masih muda, masih belum umur kan gitu. Aku berpolitik saiki golput. Hah? What? Jadi setiap warga negara harus penting tuh politik ya. Politik praktis itu penting. Juga yang menentukan undang-undang itu kan yang kita pilih. Cuman ya kan
milih ikut tetapi sama ya hasilnya untuk saat ini loh. Hasilnya tetap sama, nggak pakai pengaruh yang mengenai keadaan. Hasilnya tetap sama, kong kali kongai, kong kali kongai, kong kali kongai. Iya. Saya mohon maaf ya, saya memang nggak pernah ikut. Saya pernah pengalaman memilih memilih ketua OSIS, tetapi mohon maaf, pemilihan ketua OSIS itu masih ada KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Dimana itu bahwasannya ini temanku, ayo kita pilih dia, ini temanku, nggak dari berjuldil. Kalau kita berpolitik harus bersifat, harus kita tanamkan yang namanya berjuldil. Kita tidak boleh namanya kita kolusi KKN, kolusi korupsi dan nepotisme. Maka dari itu, meskipun kita pemilihan OSIS di sekolah, kita harus mencoret itu yang namanya KKN. Dikarenakan kenapa? Mulai dari kecil kita tanamkan yang namanya berjuldil. Jangan kita tanamkan KKN. Kalau kita tanamkan KKN, besok besar kita akan yang parah. Anda berpolitik? Kalau saya sendiri mungkin bukan orang politikus ya. Jadi kalau saya sendiri masalah politik itu kalau saya yang sehat aja lah. Kita berpolitik yang secara sehat, dalam artian politik di negara itu kan untuk kita bersama, untuk pemerintah, untuk rakyat, dan untuk seluruh maslahat negara kita. Mana saya ya? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Panjenengan pengertian politik itu apa? Politik itu teori untuk mencari kekuasaan. Jadi ilmu untuk mencari kekuasaan politik. Jadi hanya untuk mencari kekuasaan saja? Iya, untuk menguasai. Kalau saya punya menguasai dan diatur sesuai dengan ideologi yang dia punyai dalam menguasai tadi. Jadi politik itu adalah ilmu untuk menguasai. Saya dikuasai, orang itu dikemanakan itu kalau bisa dikuasai. Terus tujuan dari politik itu sendiri itu? Tujuan dari politik ya ingin ideologinya itu disampaikan kepada masyarakat. Nanti masyarakat dibuat bagaimana itu apa kata yang punya kekuasaan. Seperti zaman Orba dulu ya, apa jadi Pak Harto, karena dia menang kekuasaannya ya ideologinya Golkar tuh ya mewarnai Indonesia saat itu. Zaman Gus Dur ya politik Gus Dur kan mewarnai di Indonesia. Cuma zaman Gus Dur kan cuma berapa tahun, tapi sudah mewarnai Gus Dur. Gus Dur harus mewarnai, walaupun cuma 20 bulan itu mewarnai Indonesia. Seperti
nama Gus Dur dan ideologinya Gus Dur sudah mewarnai Indonesia. Zaman SBY ya diwarnai oleh ideologinya SBY, cuma SBY gebrakannya tidak seperti Gus Dur. Terus kalau menurut panjenengan itu politik di Indonesia ini seperti apa? Politik di Indonesia itu carut marut. Demokrasi bukan demokrasi, demokrasi yang ambruk, demokrasi yang bobrok. Karena demokrasinya sementara ini kita ketahui demokrasi uang. Setiap orang dibeli dengan uang, bukan memilih dari hati nurani. Tidak. Orang yang memberi uang itulah yang dipilih. Jadi demokrasi uang. Dia lebih parah demokrasi sekarang dengan dulu. Kalau dulu kan tanpa uang, sekarang duit akeh ya tadi. Itu rahasia publik, rahasia umum wis. Mereka yang punya uang ya jadi. Entah dikemanakan negara ini. Kalau saya usia sudah di atas 60, masa depan kamu yang perlu dipertanyakan. 10 tahun yang akan datang negara itu bagaimana? Ya lihat DPR sekarang itu. Kalau sudah berangkatnya semacam itu, ya entah wallahu alam, saya tidak tahu. Karena berangkatnya uang. Kalau uang itu buat modal, nanti ya untuk mengembalikan uangnya jadi DPR. Tapi kalau murni memilih orang karena keilmuannya, kemampuannya, profesional, ya negara baik. Itu menurut pengalaman saya, kemampuan saya menilai negara. Salah saya sudah mengalami zaman Presiden Pak Karno, saya masih di MI gitu. Sudah merasakan. Yang paling lama Pak Harto 65 sampai berapa 2047 mari menunggu itu Megawati. Kalau SBY, Habibie kan melanjutkan Pak Harto. Sebetulnya paling berwibawa ya pada zaman Pak Karno dulu. Pak Karno tidak tergantung negara luar. Gak setir Amerika Pak Karno itu. Amerika dia deh Pak Karno. Sekarang kan setir Amerika. Malah kekayaannya apa diri itu digerogoti Amerika. Tambang emas dengan di Papua itu, Irian Jaya itu. Indonesia kan dikai ampasif toh. Primpot tapi ya. Harus jawab Pak. Perusahaan apa di Papua itu? Privat. 1 tahun sekian ton, bukan kintal, ratusan ton ke Amerika. Disedot ini kapal ke Amerika. Jadi kalau ini sampai kira kintal. Ya SBY kan dimasukkan lagi 30 tahun lama. Lebaran nanti kan 30 tahun mana? Tambang masih Irian Jaya. Bahwa itu gak tiket Amerika, suki ya. Sekolah gak bayar kafe, bayar Arab itu. Sekolah dibayar malam. Ya Saudi Arabia sekolah kan dibayar. Makanan, minuman, segala fasilitas disiapkan. Arab di sekolah tok kami kena biaya Arab. Brunei Darussalam suami gitu kalau Islam.
tidak mau setirang ini baru tidak salah malah berduit orang juta ini. Kemarin kan menetapkan hukum Islam di Islam. Kalau jadi terkaya sedunia ini. Kali mau setir luar negeri, mau setir Amerika. Maunya Amerika itu lah seluruh dunia itu dikuasai. Karena dia menguasai kan berangkatnya dari politiknya Amerika. PBB itu cuma istilah organisasi, artinya PBB. Politiknya ya Amerika. Sistem yang berjalan akhirnya dunia ditotal Amerika. Soal PBB-nya dikuasai orang Amerika, orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Bisa pengetahuan balap. Terus kalau menurut panjenengan itu santri-santri seperti kita ini tuh apakah boleh berpolitik? Harus. Kan nggak berpolitik terombang-ambing seperti masuk lapangan sepak bola gak ada teori bal-balan kayak pelayon dok kan katanya bal sampai center bal awakmu soalnya gak ada politiknya bal-balan akhirnya pelayon dok ke center bal gak tau nyaduk bal gak tau memasukkan bola ke gawang. Harus ngerti politik karena itu pondok melok organisasi itu penting, itu pengalaman berpolitik. Anda akhirnya mewarnai negara, tidak diwarnai. Tabrakan itu teko pondok, ideologinya di pondok itu untuk mewarnai nanti di masyarakat. Tidak diwarnai, kamu warnai nanti. Cara omah, aku sing cet kok gak dicet omah. Kamu tidak diwarnai orang, tapi kamu yang mewarnai. Berangkatnya dari pondok. Jadi remeh no. Organisasi di pondok itu penting itu, pengalaman yang paling dasar gitu. Ya ngaji ya penting, sekolah ya penting. Rata-rata di Tebuireng itu anak pandai berorganisasi di masyarakat kelihatan tanpa. Ya saya tidak meremehkan pondok yang lain, tidak, tapi rata-rata alumni Tebuireng itu pandai bermasyarakat, walaupun tidak begitu alim, tidak begitu pandai, tapi pandai bermasyarakat, sepengetahuan Pak Lati. Dari kiai-kiai yang tampak dari pondok Tebuireng kan pandai bermasyarakat. Ada kiai yang dari luar pondok Tebuireng kadang-kadang tampak egonya, merasa dirinya lebih super. Jadi kalau gak patah ngergani kiai lainnya gitu. Tapi kalau alumni Tebuireng sepandai apapun alimnya masih menghargai orang alim yang lain. Itu sepengetahuan saya di masyarakat. Kemauan saya melihat di masyarakat. Dulu Pak Latif masih pertama-tama terjun di masyarakat sekitar tahun 80-an itu. Kiai di Jombang itu yang terkenal pada saat itu Yai Adlan Ali Pondok Wali Songo itu. Terus Mbak Yai Maki, Yaya Mojowarno, Yai Khairul Anwar ngantuk. Itu saya baru tampil di masyarakat, terus saya dihargai. Contoh dalam pengajian rutin, aku jadi sopo. Di sopannya ada sapaan, aku beliau akan mengaji ada sapaan. Tapi ada juga kiai yang dari luar Tebuireng gitu. Walaupun kelasnya kelas kiai nasional, tapi kurang menghargai kiai-kiai macam kiai-kiai daerah-daerah. Oh, ada itu ada pidatus ngaji ya ngaji nggak ada nyopo temani ngaji gak atis.
Dan kadang-kadang ngaji ini sakarap dewe itu waktunya dihabiskan ketika tidak kayak kesempatan generasi yang muda-muda. Itu kok beliau menghargai siapapun remaja itu tampil di masyarakat, diberi waktu minimal masih disapa waktu pembukaan ngaji. Tuh, seingat saya bergaul dengan kiai-kiai di masyarakat. Wabi kita berorganisasi di pondok penting itu. Ngaji ya penting, sekolah ya penting, tapi yang juga organisasi. Pengalaman yang paling mendasar itu modal itu bagi masyarakat. Terus yang terakhir, bagaimana cara sampean untuk berpolitik dengan masyarakat? Sementara ini saya berpolitik mulai tumbuh di masyarakat itu mengikuti kiai saya. Utamanya doktrinnya pengasuh pondok dulu Pak Yai Sobasim. Sementara ini saya berpolitik secara organisasi partai masih cenderung pada partai-partai yang berbasis Islam. Walaupun sementara di negara kita orang Islam partainya masih minoritas, tapi kita sebagai orang Islam masih punya jiwa memperjuangkan Islam. Ya, ada juga orang-orang pandai yang nimbrung di partai nasional, maksudnya katanya ingin mewarnai, tapi kenyataannya kan nggak bisa. Walaupun partai Islam di Indonesia itu minoritas di bawah nasional, tapi kan mewarnai. Jadi DPR-nya kan berangkatnya dari partai Islam, kan bisa berteriak waktu sidang karena berangkatnya sama-sama Islamnya. Tapi lagi nyemplung di partai nasional, ya apa jari sing di partai nasional itu. Namanya orang partai nasional jumlahnya 200 orang, 200 yang Islam cuma orang 5, ya kalah kalau sing 195 kan. Tapi dari orang Islam partainya itu katakanlah orang 10 sama-sama Islamnya, cara giring talu bareng-bareng, jadi mewarnai dalam sidang. Urusan kalah menang dalam urusan itu memang begitulah politik dalam sidang. Tuh menurut saya semacam itu. Makanya Tembiring itu pengasuh itu sangat menentukan ideologinya santri. Zaman Pak Laten dulu Pak Yusuf Basim itu macam-macam untuk pondok, ada ideologi yang aneh-aneh, mayoritas Islam wajib santri milih orang Islam, itu wajib Pak Yusuf Basim. Memang Pak Yusuf itu mementingkan akidahnya santri. Perjuangan tidak semangat itu kalau punya roh ideologi. Kan ilmu tok tidak punya ideologi ya kurang semangat. Masih ilmu ini pas-pasan, ideologi ini kuat, ada semangat. Karena ada semangat akhirnya ilmunya berkembang. Jadi roe awak dhewe itu penting ideologi. Ya pengen ideologinya. Sementara ini kamu kan di pesantren, alhamdulillah kan BPS-nya masih BPS tinggalan Pak Yusuf Basim, ideologinya masih kuat. Saya nggak nyacat Gusola ideologi. Si penting arek pinter kan. Sehingga amuro dhewe gurumu akeh sing bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Pak Ahmad dia SMA itu piro sing KM itu tak klaim bro. Sama ya dulu ya banyak
Saya ndak segan-segan kau-kau waktu rapat. Sampai panel tebiran memang merjuangno diterapkan. Pak Halim dulu dari kepala sekolah ideologi dimasukkan ALC buka ALC. Untung masih dikendalikan salap. Mau kalau guru salap, sama iya wis. Jadi sekolah unggulan wis gak penting salap ya. Masih terkendalikan dengan orang-orang yang senior-senior, berarti gak ngeslong. Alsena kan, saya balik mana kan Pak Miftah menyerah. Saya pikir-pikir hasilnya kan sama ALC apa ICP kan. Guru umum melu biayane piro. Hasilnya ya padha karo biyen waktu palatin sekolah biasa. Guru siji ya ada anak yang ilmunya umum ya pandai ya menguasai. Wong arek pinter ya yen kok berangkat wae dhewe. Nah kalau sudah terpilih semacam ini kan agak pinter, mesti gak ada ICP gak, kalau serius minggir-minggir dhewe sing pinter itu. Kan lebih mengutamakan pelajaran umum sementara ini di pondok. Saya mulai semester genap kan saya kira gak ulang akhlak. Soalnya tinggal di daurah pelajaran umum dok. Tapi lebih mengutamakan umumnya. Kajiannya ya agama tetap masuk karena senggang 4 bulan 3 bulan arek gak ngerti akhlaknya wis siji maneh. Tunggalnya kamu di pondok arang peduk kiai ya siji maneh soalnya tingkah laku kiai kok contoh kok peduknya pembina tok ya tingkah laku kayak pembina tapi lah yang di pondok kono kiai ini kan contoh kiai ini figur masalah itu. Alamu sama beda no ada sekolah umum tok karo pondok beda, pondok siji tingkah lakune jadi nyantuk gurune. Kan umum delok kepandian itu. Itu juga namanya politik kan. Menguasai. Biar dukane umum yo tingkah lakune kayak umum karena dikuasai oleh orang-orang umum. Itu politik. Coba jajanan petan. Acara biar Iya pun sampun. Itu sepengetahuan kami. Kegiatan dalam memperjuangkan kepentingan sekelompok orang atau semua masyarakat. Kalau partai biasanya mereka memperjuangkan kepentingan kelompok yang ada di dalam partai itu. Nah, tapi ada juga yang memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat. Untuk berpolitik tidak harus melalui partai, bisa juga secara pribadi. Jadi kalau yang berkaitan dengan kekuasaan pasti itu melalui partai. Tapi kalau tidak berkaitan dengan kekuasaan, ya tidak harus melalui partai. Terus tujuan dari suatu politik itu apa? Tadi itu memperjuangkan kepentingan bersama, memperjuangkan kepentingan masyarakat di kelurahan bisa, di kecamatan bisa, kemudian di kabupaten dan seterusnya sampai kepentingan negara, bahkan sampai kepentingan berbagai negara. Terus kalau menurut Nyai, politik yang ada di negara kita ini seperti apa?
Maksudnya gimana, nggak tahu saya. Ya politik. Seperti apa itu, seperti gimana? Ya maksudnya demokrasi atau gimana gitu politik. Ya, kita menganut demokrasi. Demokrasi itu dilaksanakan melalui partai. Kalau untuk Dewan Perwakilan Daerah itu kita milih orang, tidak memilih partai. Tapi untuk anggota DPRD maupun DPR nasional itu kita melalui partai. Nah, cuma kita bermasalah karena sekarang kita pakai uang, mempengaruhi pemilih pakai uang. Sebaiknya tidak seperti itu. Dan pemilih juga jangan menggadaikan suaranya untuk uang yang tidak seberapa. Tapi mereka kemudian membahayakan masa depan mereka selama 5 tahun. Terus siswa-siswa seperti kita ini apakah boleh berpolitik? Kalau ikut pemilihan nggak bisa kan dibatasi usia 17 tahun ke atas. Tapi kalau berpolitik dalam arti menyampaikan pendapat boleh, tidak ada yang melarang. Jadi berpolitik, ada istilah berpolitik, ada istilah berpolitik praktis. Berpolitik praktis itu ya melalui partai tadi, menjadi anggota partai, menjadi pengurus partai, menjadi caleg dari partai, itu berpolitik praktis. Terus gimana cara Yai ini untuk berpolitik dengan masyarakat luas? Ya, kita menyampaikan pikiran kan. Menyampaikan pikiran itu misalkan saja dalam ceramah, dalam pengajian. Misalkan sebelum pemilu itu, beberapa hari sebelum pemilu saya diundang ke Polres. Itu ada jamaah beberapa ribu itu. Saya menganjurkan kepada mereka untuk tidak golput, untuk menggunakan hak. Itu sudah berpolitik. Saya juga menyatakan jangan menerima uang boleh, tapi jangan memilih orang atau partai yang memberikan uang itu. Udah.